selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Oke, baik Bang Cebica dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih setia bersama kami di sini memilih Perempat FM Palembang ini sebagai rewangnya untuk di kesempatan malam ini di Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Tentunya masih dengan Kulo C Ilham untuk di Sriwijaya Malam, di mana kali ini kita ada di obrolan Sriwijaya Malam. Wih, ini Kulo sudah kedatangan tiga ya. Ada 3 narasumber kita yang luar biasa, di mana kita bakal menggali banyak sesuatu hal yang dimana kita harapkan juga dengan apa yang kita obrolkan untuk di malam ini akan menjadi suatu edukasi, menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat untuk Mance Bicek sebagai penambah wawasan ya. Dan kami sapa juga untuk yang saat ini monitor siaran kami di 88,4 MHz ya. Selamat malam. Untuk yang pengen telepon juga boleh di 0711351656. Ini kita bakal terima line teleponnya selama kurang lebih sampai jelang kaki di jam 21 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami menyapa selamat malam untuk yang lagi nangkring atau menyaksikan di live YouTube Pro 4 Palembang di kesempatan malam ini, tapi teleponnya kaki ya. Kita mulai dulu nih. Oke, kita langsung kenalan sama 3 narasumber kita. Selamat malam. Assalamualaikum. Ini suaranya merdu galo ya. Oke, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak Arub. tak sayang. Tak Taruh, sayang maka harus. tak cinta kan. Tak cinta maka kenalan tak kawin. Oke, baik. Dan kita kenalan Doken ini yang pertama sudah tidak asing lagi karena karyanya juga sudah banyak di Pro 4 FM Palembang. Ini kita kenalan Doken, ada siapa nih? Bang C, apa C? Terserah. Apa Bang? Terserah. Malam ini karena pakai kacamata kita panggilnya Bang ya. Iya, Wah. Tapi sudah lengket panggilannya C. Iya, enggak apa-apa. Jadi ini ada C Pujo Mulia. Oh. Oke, halo, assalamualaikum. Sebelah sini. Oh, assalamualaikum. Sana CCTV di sana nggak ya. kelihatan Kacamata ya. hitam ya. Oh, Kacamata ini gelap. jauh ini. Oh, lah sudah mulai. Oh Oke. sudah. Siapa yang nak nyengok kacamatanya silakan nonton di channel YouTube Pro 4 Palembang ya. Cek Pujo, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Salam buat kawan-kawan. Semuanya dulur seniman Palembang, alumni FHWMP sama Beguyur Bedulur. Oke. Cek Pujo ini masih menciptakan lagu Palembang ya? Masih sampai sekarang. Sampai Masih. sekarang juga masih aktif Iya. ya. Oke. Dan yang selanjutnya yang mana dulu nih? Boleh siapa? Di sini Oke. boleh. Ini dari sebelah kanan Doken ya, dari sebelah kanan Cek Pujo kita berputar. Ini ada Cek Fadli AMD ya. Iya, Cek Fat aja. Cek Fat. Gelarnya nggak usah dipakai. Oh, udah usah ya. Soalnya lengkap nih ini namanya di sini dibikin. Ini kalau Cek Fat ini sebagai Ketua Nasyid Nusantara Sumsel. Iya, sekaligus pengamat musik daerah Sumatera Selatan. Oh itu. Ini dari suaranya juga sudah menunjukkan bahwa seorang penyanyi juga ya. Serak-serak basah, tapi kalau kulo serak-serak becek ini. Beda jauh ya. Oke, selanjutnya ada generasi penerus. Wah. Mantap. Ini juga sudah ada asing lagi di RRI Palembang udah sekian kalinya. Tapi kalau untuk di Pro 4 sudah pernah? Baru malam ini lah ya. Udah. Oh iya, akhirnya kita ketemu.
Ini ada Kak Jami Z ya ini nyebutnya. Oke, ini Kak Jami ini sebagai pelaku dan juga pengamat musik. Pelaku musik bukan pelaku yang lain. Masih TSK. Oke, sehat juga ya Kak Jami ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketiganya sehat. Di mana kita malam ini bakal ngomongin pesan rohani lewat seni daerah. Wih, ini bagus ya tentang tema kita untuk di malam ini ya. Kanannya enggaknya. Tapi sebelum kita ke topik, kita kenalan dulu Ken. Kalau untuk ketiga narasumber kita ini, boleh dong kalau tadi kan sepintas mengenai Cek Pujo dan juga Cek Fat dan juga ada Cek Jamie juga ya. Di sini masing-masing punya backgroundnya. Ada pencipta lagu, ada juga ketua nasib dan juga ada pelaku dan juga pengamat musik. Kita pengen tahu melihat kondisi permusikan yang ada di Kota Palembang atau Sumsel untuk saat ini menurut tiga narasumber kita apakah berkembang atau stagnan di jalan? Siapa yang pengen jawab? Boleh Bang Pujo. Abang Pujo. Kalau Dipanggil yang Bang ya malam ini ya. yang ini ya, kalau yang sulit dikira dilempar. Bukan sulit, kita menghargai. Oh, iya. Jadi senior Betul, di sini. betul. Jadi kalau saya lihat sebenarnya potensial sekali ya di Palembang ini. Oke. Ini mulai baso. Ya ini ya sangat berpotensi ya kalau di Palembang nih kalau namanya tuh musik, apalagi itu musik di dalamnya itu ada pesan-pesan apa rohani ya. Pesan-pesan rohani itu tentang ngajak kita ingat berzikir, bersolawat. Mungkin ada juga cerita hikayat di dalamnya kan. Nah, yang perlu kita ambil hikmahnya itu. Jadi masyarakat Palembang ini memang senang musik yang rami ya. Jadi diselip lah yang namanya pesan-pesan rohani itu melalui kehobian mereka tadi enaknya tuh. Iya benar. Nah itu ya. Jadi kedepannya itu pesan dapat ya, tapi hiburan juga tidak lepas. Agama juga masuk yang pasti. Iya. Jadi artinya di sini permusikan di Palembang atau Sumsel ini berkembang ya Cek Pujo ya. Iya berkembang. Dan perkembangannya itu ya insya Allah ya ke arah yang baik itu. Pasti dong. Iya. Karena itu menjadi harapan kita galau-galau ya. Iya. Oke. Aku sembari pakai kacamata hitam ini rawang. Nerawang siapa yang belum mandi nih ya. Aku sembari menjem ini sebenarnya. Coba buka dulu kacamata. Oh ngantuk rupanya. Nggak biasa di tempat dingin Cak. Iya. Banyak menjemnya nih. Iya. Nah kalau Kak Jamie dulu nih, Kak Jamie kan juga hobi musik nih yang kita tahu. Iya benar. Kalau dari Kak Jamie melihat banyaknya musik-musik yang saat ini ada yang Melayu, bahkan ada juga musik Palembang yang alirannya itu sudah masuk ke aliran apa namanya itu kayak reggae pak itu dan lain sebagainya. Ada aliran nih. baru ya Apa dari tuh? Kak Pujo kan. Apa dia tuh? aliran Nusantara ya. Aliran Banyu. Aliran Banyu yang benar. Kalau Nusantara tuh ini nasyid ya. Nasyid itu. Oke, coba Kak Jamie melihat dengan warna musik yang ada di Kota Palembang saat ini. Kalau sekarang ini dilihat perkembangan musik di Palembang itu bagus dan beragam dengan banyaknya muncul ya jenis-jenis dari pop, dari Melayu, dari reggae, terus juga dari teman kita nih Bang Pujo dengan lagunya Cuko Becuko. Tengah dua. Iya Tengah Duo Samu Bae. Itu menambah apa ya? Warna menambah ya. warna di Kota Palembang. Jadi musik daerah itu juga ada tempatnya di Palembang. Oke. Dan membuka ruang kita wong Palembang, oh ada rupanya seniman yang dia melestarikan budaya kita dewek yaitu budaya Palembang dengan bahasa Palembang. Dengan bahasa Palembang. Dan itu ya mudah-mudahan ya kalau memang bisa ada rezeki ya bisa sampai kemana-mana dan mengenal ke bahasa budaya Palembang ke luar. Iya. Itu sebenarnya salah satu dari pesan message dari lagu Kak Pujo yang Cuko Dak Becuko. Benar. Oke. Itu. Baik, luar biasa ya. Jadi artinya di sini memang membuktikan bahwa talenta-talenta di Palembang ini semakin banyak musisinya juga ya. Benar. Oke, baik. Nah, kalau Cek Fat ini kan nasyid. Iya, Ketua backgroundnya nasyid ini. Nusantara ya kalau nggak salah. Ini wong Nusantara. Yang Nusantara itu ini Om. Iya. Nah, ini kalau kita ngomongin nasyid dari Palembang, kita jadi flashback beberapa tahun yang lalu sempat ada yang mewakili Palembang di tingkat nasional. Nasional. Dari juga itu tayang
Di Metro TV juga. Kita ngomong. Itu tayang di salah satu TV nasional ya. Pecah gitu saja. Jadi ada beberapa nasyid dari Palembang juga yang sudah mengharumkan nama Palembang. Nah kalau dari Cek Fat Dewe, Jingo kawan-kawan nasyid di Palembang untuk saat ini, cak mana sih kondisinya? Saat ini masih stagnan lah kalau saya lihat ya. Kenapa dibilang stagnan? Yang geraknya tuh yang itu aja, tanpa ada regenerasi gitu. Nah, pengennya kita di Nasyid Nusantara ini sebenarnya nasyid itu berkembang di segala segmen gitu. Baik itu dia di sekolah maupun di tempat kuliah. Kalau dulu kan boomingnya kan bukan main nasyid, itu setiap kampus tuh pasti ada festival nasyid. Kan festival seni, ada seni Islam tuh ada di setiap universitas. Dan bahkan sekolah juga ya. Bener. Tapi sekarang ini ya bisa dihitung tuh Mbak, cuman 1 atau 2. Kayak tahun ini aja cuma 1 tuh yang ngadain festival nasyid kan. Ini nggak ada gitu. Nah makanya kenapa saya bilang stagnan ya itu tadi masih jalan di tempat nasyid ini. Makanya teman-teman ini banyak larinya ke band religi sekarang ini kan. Itu yang lebih masif sekarang nih yang kita lihat. Tapi dari konteks itulah sebenarnya apa ya? Menjadi sebuah catatan mungkin ya, Cepet ya, gitu. Supaya bagaimana nasyid ini berkembang kembali, yaitu tadi dengan cara untuk menggiatkan kayak di kampus, di sekolah. Nah, dan juga segmen musiknya itu yang kalau dulu perbedaan dulu dengan sekarang kan. Kalau dulu kan lagunya kan mendayu, selu gitu kan. Kalau sekarang kan agak ngebeat sedikit gitu, atau ngepop sedikit, ngepop yang nasyid banget. Tapi kalau nasyid yang asli itu kayak apa tuh? Ngepop atau ngebeat? Yang islaminya itu yang kental? Ya, islami itu yang kental. Biasa tuh kalau kita pakai pakemnya itu yang gaya-gaya sedikit Melayu. Melayu. Nah, kenapa saya sangat senang dengan yang Melayu itu karena lebih masuknya di situ sih, lebih kenanya di situ. Kan kalau sekarang ini kan musik-musik daerah kan sebenarnya dari situ sih nasyid itu tumbuh, dari musik-musik daerah yang Melayu itu yang ada pesan-pesan islaminya itu yang bisa yang cepet masuk kan. Nah, tapi sekarang kalau berkembang ada kayak jenis nasyid K-pop itu. Ada juga ya? Oh, ada juga. Ngeband juga ada gitu. Sekarang sudah konsepnya sudah terbuka ya. Yang saya lihat di Pulau Jawa ya. Kalau di Palembang ini masih skupnya tadi masih stagnan. Tapi kalau di sudah lingkupan di Pulau Jawa itu dari band ada, dari rocknya ada, bahkan dangdut pun juga bisa dimasukin itu. Makanya saya sangat senang sekali dengan keragaman itu ya. Keragaman itu, dan bahkan di Palembang ini ada Om Pujo kalau kami sebutnya di kalangan nasyid. Ini senior di nasyid. Iya. Oh, itu tuh. Jadi Bang Pujo ini kan dengan lagunya lirik yang Cukur Tengah Duo ini kan di awal itu kan ada lagu apa tuh kata-kata yang kayak nyentil dikit kan. Itu makanya di situ. Nah, ini aja dibuat ini seperti ini viral. Kenapa nasyid nggak bisa nggak dibuat seperti kenapa ini? Kenapa dibangkitkan kembali? Makanya saya kemarin diskusi dengan Om Puja, kalau bisa dibuatin juga nasyid yang pakai bahasa Palembang. Nah itu untuk sejauh ini belum ada ya nasyid dengan bahasa Palembang, belum ada. Masih sifatnya ya ini masih bahas apa cinta-cintaan gitu, normatif lah gitu ya. Gitu. Tapi bagaimana nih Cek Pujo sebagai pencipta lagu dengan tantangan yang tadi sudah sedikit disentil oleh Cek Fat mengenai nasyid dengan bahasa Palembang, tetap ada pesan rohani yang disampaikan. Apakah sudah ada sedikit pemikiran ke arah sana Agi untuk menciptakan lagu nasyid dengan bahasa Palembang? Sebelumnya aku nak ngelurus ke kalau nasyid bagi aku itu adalah isinya. Kalau bentuknya itu bisa bentuk jazz, reggae, rock, bisa. Nah, sekarang ini analogi nasyid itu kan tim, grup kan.
kelompok ya. Kelompok kan, kayak boy band lah gitu ya. Tapi bisa juga perseorangan, misalnya Mas Jimmy mau membawakan lagu saya gitu, nyanyikan tentang yang sebuah kemarin, renungan. yang kemarin ya. Misalnya judulnya tuh. Kemarin kita sudah deal itu ya. ini misalnya kayak gitu. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Itu sebenarnya jatuhnya itu nasyid. Nasyid itu kalau itu kan bahasa Arab ya, nasyid ya. Itu artinya itu sebenarnya senandung ya Mas ya. Senandung lagu artinya. Jangan kita tuh terjebak oleh sebuah istilah. Sebuah diksi lah ya. Gitu. Yang penting tuh isinya. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Itu kalimat bukan ya. Jadi pokoknya kalau ke depan Gage, kalau misalnya ini kita buat terus dalam bentuk lagu-lagu daerah ya, dan aneka jenis lagu aliran. Sebuah Rendungan kemarin itu kan kalau kita bawa ke lagunya versi daerahnya lebih keren itu. Itu lagu udah bisa bayangin yo aku tuh kalau make bahasa Palembang itu ngerengek genyo tuh mak mano. Tapi kalau untuk bahasa Palembang cernaannya untuk masyarakat Sumsel kayaknya lebih cepat lebih ya. keno. Lebih keno kayak itu nah. Kita masih bermain di lagu-lagu yang misalnya kayak koplo ya, lagu remix barangkali yang kita bisa ini apa namanya Melayu, dangdut itu yang gitu. Cuman kalau yang itu mungkin ya apa namanya tuh bukan frekuensi apa namanya tuh semacam apa ya namanya tuh, kan kita nyebut bahasa Palembang mak ini kan. Terus kita ngomong pakai bahasa Indonesia yang kayaknya tuh frekuensinya tuh apa ada semacam perbedaan ininya ya, apa namanya mungkin. Di cara ininya, cara penyebutan dramatisasi apa namanya itu ya, dramatisasi penyebutan kata-katanya tuh kan. Takutnya tidak nyampe, tidak sesuai dengan arti bahasa Palembang. Belum sih sejauh ini kalau yang kulo tahu ya, tapi tidak tahu kalau memang sudah ada. Ada enggak yang pernah dengar kayak itu? Kalau Itu bukan lagu religi itu. daerah itu. Itu lagu daerah dikenalnya. Kalau kita ini agak lemah nih diskusinya mulai ini mulai melebar ini. Mulai jalan. Enak ini semuanya. Apa tuh? Jadi setiap lagu tuh pasti ada pesan yang dibawa itu ya, yang dibawanya itu pasti ada. Dan pendengar itu ataupun konsumennya itu harus tahu apa yang disampaikan oleh si penciptanya tadi apa maksudnya. Nah itu sebenarnya message. Tapi kata kamu tadi kata apa pesan rohaninya barangkali ya, pesan rohaninya ya mungkin kalau keluh kesah barangkali kan, kayak kita berkeluh kesah itu kan hal-hal yang dihindari kata Nabi itu kan. Tapi kalau misalnya kita keluh kesah kita numpahkan isi hati kita mak itu kan dirangkai dengan apa nada-nada yang sebuah enak syair ya itu kan. Mungkin jadi bagi penikmatnya tuh penikmatnya itu kesenangan tersendiri barangkali kan, bisa jadi mak itu namanya hiburan. Oke, baik. Nah kalau Kak Jamie pesan mungkin yang sejauh ini mungkin Kak Jamie jingok juga nih, biasanya lagu tuh pesan yang paling banyak disampaikan itu mengenai apa nih? Kalau pesan kebanyakan apa cinta-cintaan masih cinta. Tapi kalau kita kaitkan dengan rohani, cinta ke rohani, pesannya kayak apa tuh kayak nasihat yang disampaikan dalam sebuah lagu? Pesan dalam bentuk apa ya, rohani bisa tapi tergantung interpretasi atau wong yang menangkap dari lagu itu. Itu kalau yang nangkepnya memang dia pada saat itu dia nangkepnya ke rohani ya jadinya rohani, tapi kalau dia nangkepnya yang lain itu kan jadinya yang lain, jadi balik ke yang nerimo dari lagu itu. Mungkin kalau salah satu lagu apalah yang kata Kak Jamie tadi tuh, kalau yang menangkapnya ini mengenai rohani dia nyampe, tapi kalau dia tidak nangkepnya rohani ini sebagai pesan cinta, mungkin lagu kayak lagu cukup dapat cukup juga bisa sebenarnya. Cukup dapat cukup tergantung kita yang menikmati sebenarnya. Religi bisa ada juga di situ. Yang di mananya tuh kalau lirik cukup dapat cukup yang ada pesan rohaninya? Coba boleh Bang Puja dinyanyiin. Melati kuncup disayang-sayang, setelah mekar jadi pujaan,
selagi hidup banyak sembahyang. Itu. Ada kata-kata ininya ya. Hidup banyak sembahyang, rezeki lancar disayang Tuhan. Benar. Jadi artinya di sini memang setiap lagu itu masing-masing punya message-nya kalau mungkin dari pencipta lagunya ada message dewek, tapi yang nerimonya mungkin pada saat itu dia kenonyo dia disangkuti dengan jenaka. Iya kayak gitu. Jadi kan jenaka banyak. Palembang. Jadi Bang Pujo itu lagu tadi pesannya apa? Cukup nak Pujo itu. Yang jelas kita nerimo ya. Jadi Oke. kita ditaruh di mana bae oleh sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh nerimo jadi manusia tuh. Jangan banyak apa ya namanya bersuuzon dengan beliau. Oh, aku belum ini mungkin Allah tuh belum apa berkata dengan kita kamu tuh belum layak itu. Jadi itulah bentuk kasih sayang Allah itu yang mungkin yang kita tidak ketahui ya itulah. Iya betul. Jadi artinya di sini menerima dalam keadaan kehidupannya dikasih. Iya, lah ada bagiannya galo. Tapi tetap mensyukuri juga Cek Pujo ya. Iya, jangan kita sering ngerutu. Sebenarnya Kak Pujo tuh siar juga dia tuh. Apa tuh? Itu sebenarnya lagu Cuko Dak Pecuko tuh Antar rohani itu juga Iya. sebenarnya. Ayo. Jadi Cukup dan ngobatin stres juga kan. Jadi kan yang maaf kata yang pejuang ya berulang-ulang gitu kan gagal terus kan gitu. Oh mungkin sudah batas inilah kayaknya bagian aku kan. ya. Jadi Dikasih artinya pesan oleh Kak Pujo kalau seluruh kita ini sudah ada bagian kalau Iya. tinggal kita jalani ya Kak Pujo ya. Iya. kayak mana cara kita bersyukurnya. Betul. Kayak itu. Nah, Itulah cukup dak becuko. oke. Kan cukup dak becuko tuh harganya sama. Itu Tetap tuh, tengah tuh, dua tuh, tuh tuh. lah. Jadi Mungkin tidak ada kamu dak ngambil perbedaan. cuko. Jadi Baik. nak begawe sekeras apapun, cek itulah hasilnya. Ya kalau sudah kita Bagian manusia kita itu Sudah wajib ikhtiar. berdoa, ikhtiar, tawakal, ya sudah masalah hasil tuh balik ke yang maha kuasa. Karena kuasa. kita bukan yang nentuin kan, Betul, balik ke yang nyiptain kita. Terpenting kita sudah berusaha, sudah doa, Ya, betul. sudah ikhtiar itu tadi ya. Nah tapi kalau Cepat ini kan kalau nasyid ini tentu sudah erat hubungannya dengan pesan rohani ya. Tapi kalau nasyid yang paling sering disampaikan pesan rohaninya tuh baca apa selain kita tuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya tuh. sebenarnya banyak. Jadi seluruh itu bisa dikategorikan pesan rohani. Contoh misalnya kayak lagu Assalamualaikum. Itu juga tuh salah satunya Kayak mengajak kita untuk budaya di Indonesia ya benar. mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu kan wajib, balas itu kan wajib. Nah, makanya di situ juga dimasukkan di situ juga percintaan juga ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Istri, keluarga. istri dan keluarga gitu. Gitu. Pada anak-anak kan buat istilahnya misal kalau tentang anak perempuan juga ada lagunya gitu kan dari Hijaz yaitu tentang putri gitu. Banyak sih banyak pesan-pesan lagu-lagu yang bisa kita mainkan ya kita bisa siarkan untuk masyarakat gitu. Nah, untuk penikmat sekarang musiknya ini, ya. itu tadi yang saya bilang tadi. Ya berkembangnya musik ini makanya tidak bisa kita menahan nasyid ini cuman segmennya di Religi itu ya. saja gitu. Tapi makanya kita teman-teman ini mencoba masuk ke yang sekup yang lebih luas, misalnya kayak ke Mas Pujo itu. Nah, kita masuk ke situ, kita silaturahim, kita ngobrol bareng kira-kira apa Bang yang apa Om yang bisa kita pesan apa dari lagu Om ini yang bisa disampaikan. Seperti itu kita memberikan gambaran siapa tahu ada talent dari nasyid yang bisa yang membawakan lagu karya dari Kak Pujo kayak kemarin nih ya. kan kita kan dikasih lagu oleh beliau itu sebuah renungan. Nah, itu bagus tuh. Yang dinyanyikan sama Kak Salamun itu bukan? Namun saya Oh ada juga. Coba Ada di situ. Kenapa dominan suaranya ini malah justru ke Kak Salamun nih? Ya, ini Judika nih. Judika kita. itu. kan Kak Pujo. yang penting apa tuh pesannya masuk di Sama awal nyampe. itu aja tuh gitu. Kak Pujo, coba kasih salam dulu dengan Kak Salamun. Iya mungkin Oh, Kak Salamun. iya. Ya, juga ini ada kawan lamonnya nih lagi iya. monitor juga. Oke, aku ngasih salam ya buat Ini kameranya sebelah sini nih. Oh, salah. Aku ngasih salam dulu ya buat Kak Yus, Marley ya, Oh, itu, dan betul. Dapa Alip ya. Oke. Ah, Nah, itu itu kayak Dapa Alip itu. itu kan itu kenapa
di mana nemunya itu? Nemu. Itu bagus itu suaranya tuh. Ayo. Karyanya lagu dari beliau ini. Begoyor gitu. Bedulur. Gitu. Apa salawat itu enggak masuk ya? Siapa? Zapin salawat. Kalau lagu yang Begoyor Bedulur dibawakan oleh Dapa itu kayak nuansa Islaminya tuh kental Iya, juga. dapat banget gitu. Kayak lagi apa tuh kita nyebutnya itu intronya tuh kan kayak dia tuh lagi Arabiknya itu kena ada di situ nuansanya. Terus lagi salam juga buat ini ya apa? CS Lamo. Dul Muluk, Dul Malik. Yang lagi viral. Apa namanya tuh? Aditya Gumai minta disenggol. Oh, ya Aditya Gumai. Ini nggak hanya disenggol nih. Oh, tapi ini monitor. di tombornya nih. Iya, di tombol langsung tombornya. ini. Dan kedepannya kita kaget Sinerginya yang akan dibangun ya. Jadi lagu daerah berkembang, pesan-pesan rohani kita bisa apa Nyampe namanya juga. sampai kan mak itu. Terus harapan aku sih industri apa namanya Permusikan di Palembang ini berkembang karena arrangernya bagus loh. Kayak Abi, Kak Jimmy, Boleh dong kayak disapa dulu Mas arranger. Suri. Ayo, Gitu. siapa nama? Nah, Kak Jimmy Kak Jim, Filantropis. iya Jimmy Filantropis ya. Abi Balik. Abi ada Home, ada ya. ada, Home sekarang ya? ada lagi satu Siapa? teman aku Yopi serba ya sekarang Masuri, Yopi yang di Kertapati itu Nah, bagus. itu Amri, arranger serba. yang apa istilah itu yang tidak menolak seluruh Seniman. genre. Jadi mereka terima gitu dengan dengan istilah itu kalau kita pengen bisa nggak buat musik seperti ini, bisa nggak buat musik sereligi. Nah mereka bisa gitu kan. Nah makanya kita ajak mereka untuk membangun industri musik di Sumatera Selatan. Ya, karena kita itu. Ini kan Betul. industri Dari ya. religi masuk, itu pop masuk, daerah masuk. Apa nih? masuk kalau Kak Jamie tadi kalau tambahnya. industri itu kan artinya bukan 1-2 stakeholder, jadi banyak itulah penyanyi, pencipta, arranger, pemain musik pun juga. Jadi menjadi Terus satu juga kesatuan ya. IO-nya juga. Iya. Tadi lupa aku tadi yang temen tadi itu Boni Dartiko itu bagus juga untuk Itu arranger. salah satu arranger yang ada di Jadi Palembang. I lagi Boni. Boni itu sering kalau ada acara RRI pasti ada dia. Tambah Jamie ya. Tapi ada satu yang enggak pakai I. Ya, Pak. Baliga. Ida Abi. Oh, Abi masih ya, masih yang Abi ya. Jadi kebetulan Tapi atau memang ini sebenarnya Enggak disetting? lah, memang ini Cek dia Ram. ya, Apa arranger tuh? serba Jadi iya. sebenarnya di Palembang ini kita untuk SDM dari penyanyi, pencipta lagu, arranger sebenarnya tidak kalah dengan Betul. Yang ada luar. di Jawa ya. Sama basic sebenarnya bahkan mungkin kita lebih bagus. Oke. Cuman Benar sekali. jadi pertanyaan kenapa kita Tidak berkembang. bukan tidak berkembang, tapi kita ini. lebih di, Hilirnya. dibawa kayak apa dari tuh? di Jawa. Hilirisasi. Ya buktinya yang ke Jawa, yang dari kita ke luar kan Banyak. berhasil kan. Iya, Nah, benar. pecak nasid ya, Iya. pecak nasid. Iya. Nasid Palembang ini Pak kalau macan festival. Jadi Betul. kalau diadukan dengan nasid Jawa, Palembang pasti juara satu. Itu. Ini bukan Juara berarti kita terus ya. untuk Bukan membeda-bedakan kita- bukan bukan ya. beda-bedakan. Jadi artinya di sini masing-masing daerah itu punya warna Iya. dan juga semuanya itu punya plus minusnya masing-masingnya Benar. juga di Betul. situ ya. Semuanya terbaik sih sebenarnya. Tinggal bagaimana penikmat nyoba yang bisa menikmati sajian musik itu. Nah, cuma kalau di sini kita lihat di Palembang lagi nih. Benar sih kata kayak kawan-kawan tadi nyebut ke arranger. Kalau arranger di Palembang ini kan luar biasa, kita acung jempol galo nih. Benar sekali. Bahkan aku sempat lagu Kak Pujo yang Cuko Dak Becuko itu. Ini benar di Palembang ini. Karena musiknya tuh kayak Cak Juang tuh SNI-nya tuh dapet nian Mbak itu nah. Iya. Beda. Ternyata memang itu yang versi Lenggang. Itu siapa arrangernya Kak? Kalau itu dengan Jamie, Oh, Jamie, Jamie. Jamie Paken ya di Mata Merah itu dia memang anak band kan itu. Oh ada dua Jamie ini ya. Tetangga, waduh. Jadi bukan. Nah, ada Jamie, ada Jamie, ada Jimmy. Jimmy. Beda. Yang sama Cek Gaya kemarin itu Jimmy. Hah? Dia itu Kak Jimmy, Jimmy itu Kak ya. Jimmy Hutrop itu. Jadi Tropis. jangan salah membedakan ya. Ini Jamie. Ini Kak Jamie juga. Jadi pasaran nama Jamie. Bukan ngomong Tapi kayak bagus gitu. kan, Sukses rata-rata. galau lah. Pokoknya sukses Galo. Dia Iya. punya suara bagus Galo itu pasti. Itulah bukti kalau kita Palembang ini karena cuko,
Kita Juaro. Karena kita sering ngirup cuko ya. Iya. Cuko kita Juaro ya. Iya. Sesuai Lagu lagi nih sesuai karena lagu. Cuko kita Juaro. Nah ini Pacak buat lirik lagi nih. Ini berkembang lagi Cak. Jadi cuko dapat cuko patwo ya nih. Ulah naik sekarang nih ya. 2.000 sudah. 2,5 Kak sekarang kan. Bahkan ada yang 5.000 puluh pempeknya sekarang tidak lagi tengah 2. Cuman kalau bikin lagu nih Cek Pujo biasanya untuk membuat message atau pesannya itu sering kepikiran itu lebih nonjol ke apanya? Yang paling pokoknya bikin lagu pesannya ini kayak yang tadi kan bersyukur. Iya. Dan juga kita tuh sama, tidak ada bedanya. Dan di luar dari itu biasanya pesan yang disampaikan apa tuh yang pernah Cek Pujo ini sudah siap ke atau sudah ditulis? Iya, kalau itu sudah kita siap ke galau. Jadi kita kalau buat lagu itu ada inspirasi, ada aspirasi ya. Ada inspirasi. Lengkap ya. Jadi misalnya ini inspirasinya gara-gara misalnya Ngobrol kayak gini nih, bisa jadi lagu deh. Bisa jadi iya, inspirasinya. misalnya ini gara-gara Sikok Bagi Duo misalnya. Booming waktu itu Sikok Bagi Duo. Mungkin ada lagu-lagu dari daerah Palembang kita yang duluan sudah ini dari Kak Edi Male mungkin kan, dari Kak Kamsul Harla, mungkin yang lain-lainnya sudah senior itu ya. Kita ini. Inspirasi Nah, kita tapi kita ini basicnya apa? Kita budak nasid misalnya. Kita nak nitipkan pesan. Mereka juga ada pesan juga, lagu-lagu mereka itu ada pesan galau ya, ada pesan galau. Cuman kita kan lebih apa ya namanya tuh istilah kata sembahyang tadi kan. Lebih apa ya namanya tuh malah di galak ngaji ya kalau yang di versi ini ya, selagi muda banyak ngaji ya. Oh ya. Itu kan baso-baso yang apa ya namanya kearifan lokal kalau ya, sembahyang. Yang kita di Palembang itu. Ngaji. Sebenarnya lagu-lagu daerah dulu itu banyak pesan-pesan message-nya. Kita yang agak yang apa istilah tuh. Sebenarnya kita belum nyampe. Kita belum nyampe. Iya, Memahami itu sebelum itu. Tapi kalau lagu Go Ayam Jago pergi nyangkut balik tacogo. Untuk budak-budak muda yang 2000-an yang lebih lamanya lagi. Iya. Tapi kalau kita flashback tahun 90-an lagu Palembang tuh apa yang mungkin kita masih inget? Apalah kayak lagu ini mungkin Diru bukan Palembang bukan ya. Itu kan bukan Palembang cerita itu. kan ini ya namanya cerita ini dia ya. Berkisah. Mungkin lagu Palembang yang lama itu kayak lagu siapa itu namanya, dia sudah di ujung lidah nih tapi lupa. Yang katanya itu yakwa itu kan. Kak Pilus ya. Pagi. Nah, yang kayak itu kan tetap ada pesan tersirat juga di situ. Kak Earstone itu? Earstone salah satunya salah juga. kan? Itu juga pencipta lagu Palembang yang sudah lama. Yang dimana karya-karyanya itu kalau kita telah ini kayak pesan yang biasa kita wong Palembang itu bahasa-bahasanya itu sudah kita pakai metona. Iya, malah bahasa Palembang ini sebenarnya kawan-kawan ya. Bahasa Palembang ini nih banyak tingkatannya dari yang keseharian kita ini bahasa kita campur-campur ini. Ada yang bahasa yang halusnya, bahasa keratonnya itu nah. Itu yaibek itu. Nah, itu Kak, makanya aku butuh studi lagi itu ke situ. Ini kita di Perempat beberapa ada tentang apa ya sekilas mengenai kosakata bahasa Palembang halus. Nah, iya. Palembang lamo ya katanya. Bingen ya. Palembang Bingen. Oke. Rupanya itu ada request dari salah satu pejabat di Mas Pujo buatin lagu dengan bahasa Palembang yang lamo gitu bahasa. Harus riset lagi Ya jadi kita kayak sama beca ini kita buat skripsi ya, buat skrip. Jadi kita ngadukan riset sana sini. Iya benar, iya. Apa sih yang dipengenin wong? Apa sih yang lagi in sekarang di ini? Mana sih ini? Jadi kita nemukan mungkin 5 unsur itu, jadi kita temukan jadi sikok produk itu tuh. Itu yang tantangannya ya. Harus dianalisis. Benar iya. Jadi di mix jadi suatu jadi produk gitu. Oke. Baik. Dan silakan yang pengen telepon 351656 kita coba angkat ya yang pengen gabung. Mumpung masih ada 3 narasumber kita saat ini di Perempat FM Palembang. Dan kalau Kak Jamie lagi nih kita pengen tahu Kak Jamie ini aktif di band ya? Iya betul. Sampai dengan saat ini masih sebenarnya kalau aku pribadi ini solo sebenarnya. Iya. Cuman untuk kawan-kawan yang bantu player itu banyak lah. Kayak aku ada dari
Zidan Band, terus juga dari Just the Night, terus juga ada Bang David Blues. Jadi karena aku solo, jadi enak, jadi bisa kemana-mana. Fleksibel ya. Fleksibel. Jadi tidak terlalu terikat sama Enak mano. jadi edisional. Iya. Jadi kalau misal ada kawan yang tidak bisa tampil, tidak gantiin, aku bisa juga. Bisa gitu. masuk di situ. Termasuk dengan projectnya dari Cek Pujo ini kan, Iya, gitu. betul. Ada Kak Pujo udah ada kasih lagu itu. religi atau lagu Ada 2 ini. Iya, itu lagu itu bermakna sindiran. sendiri. Bagi aku tak lemak yang nyanyinya Dewi ini kayak sudah. tersindir. Kayaknya kita lewat ke bagian. Tapi sindirannya tuh lebih kayak membangun ya. Iya, Mengingatkan kita yang itu sama-sama. juga tersindir. Kayaknya AGB jadi AGB. Rasio. Iya. Gak kalau terbuka kalau lagi. Nggak seru lagi ya. Bukan rasio lagi. Iya, benar-benar. Tapi kalau poin-poin dalam pembuatan lagu itu apa Cek Pujo biasanya? Kalau pertama itu nada. Oh, nadanya dulu. Nada dapat, tinggal masuk ke lirik. Nah, lirik tuh yang kadang di grup kita tuh, di grup dulu tuh bongkar pasang gitu. Ini dak nih. Ya pun ini katanya agak kurang ajar ini. Ganti lagi, kasih yang halus lagi. Di ini lagi. Pokoknya sampai kadang baca ngepas ya. beberapa kali. Kalau saya sepakat dengan apa yang beliau buat ini, kenapa? Kalau seorang pencipta lagu itu harus punya istilah itu value iya, ya. value Perbenaran sama kata yang itu banyak ya. yang banyak. Jadi dan punya istilah itu apa kalau kita Feel. Kosakata. Cak Uji Wong bahasa Inggris tuh harus banyak vokabularinya. jangan punya tanggung jawab Monoton. terhadap lagu tersebut beliau ini. Tapi kalau dicampur dengan masukan saran gitu segala macam Akan jadi lebih sempurna ya. gitu seperti itu. Nah, beliau ini punya karakter seperti itu gitu. Punya karakter, punya kemampuan yang pastinya. Iya. Karena jadi pencipta lagu itu Tidak gampang. Juga Setiap aku bisa wong nyanyi. juga aspiratif. Kalau ada usulan dari wong ku tampung. Kalau itu pas puluh kan kita rubah tinggal liriknya itu baik. Cak Uji Wong tuh lagu yang enak itu easy listening. Betul. Easy listening. Enak didengar dan juga ingat dihafal. Dihafal kayak itu nah. Jadi enak dinyanyi enak didengar. Kalau lemak didengar tapi yang nyanyinya harus Judika, nah itu gawat. Itulah beda lagi tuh Iya, ya. benar. Oke baik, dan tentunya macam bicara dulur-dulur, sebelum kayak kita bakal balik lagi dengan 3 narasumber kita masih sama Cek Pujo, Cek Jamie dan juga Cek Fat. Tapi sebelumnya kita dengar kedoken beberapa informasi yang nak lewat berikut ini. Mau punya single seperti Maria Pudesa? Atau Jos Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu dan terjadi lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan pernah berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wes, aku mangkat sek. Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah. Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih? Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok. Oh, gitu. Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Oke baik, Manca-Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan kita masih di obrolan Sriwijaya Malam, dan kali ini kita masih berewang dengan 3 narasumber kita. Ada Cek Pujo, ada Cek Jamie, dan juga Cek Fat untuk di malam ini, di mana kita masih ngomongin soal pesan rohani lewat seni daerah. Oke, dan silakan yang pengen telepon 351656. Ini kita bakal terima teleponnya. Dan untuk yang di channel YouTube juga kami ucapkan selamat menyaksikan, di mana untuk obrolan Sriwijaya malam ini sudah banyak sekali tadi yang sudah kita bincang kayak itu ya. Dan kalau kita kembali nih dengan seni daerah, kaitannya dengan lagu ya. Kalau kita menyampaikan sebuah pesan rohani, tentunya pasti di lagu. Dan coba kalau untuk saat ini tantangan dalam pembuatan lagu, Cek Puja sebagai penulis lagu ada gak sih yang merasa ini kayaknya tantangannya di sini? Ya tantangannya ini laku apa tidak lagu ini. Itu payah aku buat kira-kira laku dak ya. Itu hampir semua lagu Cak itu aku tuh pikir. Iya. Bener didengar uang dak. Jadi tantangannya lebih ke diri dewe ya, merasa ada pertanyaan di situ. Iya, laku bukan dak. kayak liriknya salah pengucapan, salah arti kayak itu. Belum nemu kendala di situ. Jadi ada yang kita berpikir secara otoriter, tapi ada juga kita berpikir secara demokrasi ya, secara pasaran gitu. Jadi kalau kita apa namanya tuh secara pasaran, apa yang masyarakat sekarang ini lagi senengi itu ya. Kalau kita berpikir secara idealis, mungkin keluarnya ya maaf kata kayak nasid-nasid yang klasik-klasik tadi kan. Tapi kalau pasaran bisa jadi nasidnya dalam bentuk apa ya? Nasid K-pop gitu. Bisa jadi ya K-pop, bisa jadi nasid apa namanya tuh. Makanya gini, makanya remix. Kalau saya tuh kalau untuk nasid saya berkaca dengan di negeri jiran ya, di Malaysia. Jadi kenapa nasid itu bisa booming di situ, bahkan sekarang kemasannya tuh lebih bagus yang kemarin saya lempar di grup itu kan, di grup nasyid itu ada nasyid dari Malaysia, anak-anak muda masih SMA, itu membuat video klip bagus dengan style ya kekinian dan musik juga kekinian seperti di Indonesia belum sampai ke situ masuk kita tuh belum mengakar nasyid ini. Makanya di Malaysia tuh walaupun genrenya nasyid itu genrenya beda-beda, ada pop, ada rock, Melayu ada, ya? iya mas Melayu, masuk semua. Nah kita tuh pengennya seperti itu, nasyid itu bisa berkembang seperti itu, genrenya banyak bisa gitu. masuk ke segala genre ya? Iya betul, termasuk ke lagu-lagu yang sifatnya nasyid-nasyid Melayu Palembang ini juga harusnya bisa masuk gitu. Oke, ini menjadi tugas sebagai seorang pencipta lagu nih ya. Jadi bisa kita berpikir secara analogia. Ya, idealis. Bisa kita juga berpikir secara pasaran. Nah, kawan-kawan yang kawan-kawan nasyid lakukan kemarin itu banyak secara idealis. Oke. Betul, ideologis, bukan kultural pasaran, bukan. Nah, itu banyak. Mungkin kalau dari aku, apa tuh? Pujo, bagusnya buat baik terus karya, apalagi di bidang nasyid. Nah, tinggal nanti sesuaikan dengan zaman dan pasarnya. Karena kita udah tahu di karya mana yang bakal diterima oleh wong. Tapi kalau kita mau ngomong terlalu banyak mikir, oh ini, agak takutnya udah buat. Karena kan kita udah tahu kan. Mana yang viral lah. Cukup kan enggak tahu viral. Terus juga mungkin disesuaikan dengan perkembangan, agak pakai apa gitu kan, pakai konsep apa gitu kan, mungkin lagunya di arrange dengan lebih bagus ya itu kan, bisa kayak gitu. Mungkin Ilham ada yang nelpon kali. Oke, nelpon tadi tidak tahu sembunyi uangnya mana ya. Jangan-jangan itu mungkin lah sudah terwakilin sama mereka. Bukan itu jangan-jangan Kak Pujo nyuruh uang. Penelpon bayaran ini. Oke. Nah, cuma kalau di sini apakah nasyid itu sama kayak dulu harus pakai baju seragam, baju yang sama kayak itu? Enggak. Oh, ada yang nelpon nih. Alhamdulillah ada yang nelpon. Coba kita angkat. Halo perempuan, selamat malam. Oke, hanya miss call, banyak pulsa berarti uangnya. Saipul. Oh itu Pak Lamun dan Saipul. Oke, kembali nih Cek Pak tadi. Ya sebenarnya kalau dulu memang seperti itu ya, pakai koko, pakai baju seragam, pakai jas. Tapi sekarang sing saya lihat itu ya
stylenya sudah pakai jaket yang gaya, baju yang rapi, modis ya, rambut klimis. Wah, sekarang keren, video klipnya juga keren-keren gitu. Tapi kalaupun memang dengan tampilan itu, apa yang tidak boleh dihilangkan? Ciri khas dari nasyid itu? Liriknya itu pasti. Sebenarnya Kalau untuk sebuah tampilan personilnya, kalau tampilan mungkin tambahan ya, mungkin rapi. harus lebih sopan. itu karena juga. ini kan Islami nasyid, ya, religi, artinya kita harus menampilkan juga harusnya isinya ya tentang ya nilai-nilai Islam ya, itu kesopanan. Itu salah satunya. Benar. Jadi kalau tidak pakai maaf peci tidak jadi masalah Tidak ya. jadi masalah sebenarnya. Yang penting tadi rapi, sopan di bawah ini kaki jangan. Jadi menyesuaikan bagaimana auratnya lelaki. Bener, mungkin ya, tampilan pakai yang penting sopan, rapi, bersih itu Bang. Iya, itu yang paling pasti penting. aurat dijago ya itu. Tapi tadi sekarang ini kan muka kenapa tuh muka tuh? harus ganteng biasanya. Kayak boy band kan. Jadi sekarang kan kemasan nasi itu kan dibuat seperti boy band, kayak kita. Walaupun memang itu sebenarnya sudah kelihatan beda nih nasyid sama boy band. Kayak kemarin kan ada yang booming kemarin kan ada musik kan. Itu rombongan Dodi, Hidayatullah, rombongan yang kemarin itu kan Ray Bayang itu kan dikemas itu kan nasyid sebenarnya. Ray Bayang itu. Iya. Tapi mereka ngemasnya tadi dengan rapi kayak boyband Korea banget itu. Mereka buat seperti itu. Nah, tadi karena pernah diskusi dengan Dodi, dia memang ada message, Bang, saya buat grup musik ini, grup band ini, grup boyband ini, boyband nasyid ini katanya. Seperti itu Tapi itu bintang-bintang galau ya penyanyinya ya. Kayak Rembayang itu kan luar biasa, sudah terkenal itu. Siapa personilnya di situ? Ada kemarin kan ada Dodi, ada Ray, ada satu lagi tuh siapa tuh? Saya lupa saya. Pujo Mulyo bukan? Langsung Rami Pusri ya. Jadi di situ memang. Jadi artinya di sini nasyid untuk saat ini perkembangannya tuh sudah luar biasa ya. Iya, kalau di kancah Indonesia, tapi kalau untuk skup Sumatera Selatan masih di jalan di tempatnya. Tapi kalau untuk industri pernasyidan ini ada kemungkinan kayak regenerasinya yang akan mengikuti bisa. itu. Iya, bisa. Mungkin Cek Fat punya anak dede yang kakinya bakal ditampilkan nih sebagai grup nasyid asal Palembang. Ada enggak rencana ke arah situ? Ada. Saya punya binaan di sekolah. Sudah saya siapkan satu grup nasyid untuk di orbitkan, seperti bahkan talent solois juga kita siapkan seperti dari sekarang. Jadi kalau nasyid itu pakai sistem suara 1, suara 2, suara 3 juga. Ya. Sama kayak grup vokal. Oke. Vokal grup ya. Vokal grup. Karena dia rame suara ya. Jadi tidak mungkin satu galom itu. Benar. Jadi artinya harus ada warnanya di situ. Sebenarnya kalau musik, kalau vokal itu sama kayak grup paduan vokal, suara itu. Paduan suara grup vokal lainnya. Cuman beda di lirik sama penyampaian aja sih nasyid itu sebenarnya. Seperti itu. Tapi tidak ada istilah ini kaptennya dalam nasyid, tidak ada ya? Tidak. Semuanya sama tuh porsinya dalam bernyanyi. Bernyanyi, lead vokal, bass, bariton, salah dua, tenor, ada menyatu semua di dalam satu grup itu. Oke, baik. Nah kalau Kak Jamie ada grup nasyid yang digemari kayak itu? Hadro ya. Hadro. Grup nasyid mungkin tidak, dia lebih ke band. Aku kemarin ada di ini. Arba'in. Nah, itu. Apa tuh Arba'in tuh? Arba'in Maulid itu tiap malam 40. Oh iya. Kak Jamie kan aktif kan di situ kan. Cuman kemarin aku diajak oleh Kak Pujo untuk gabung di nasyid beliau. Oh, ada juga. Suara berapa jadi? Suara tenornya udah datang tapi. Udah galak datang lagi. Jadi cadangan ya? Udah jadi vokalnya ya. Jadi vokalnya. Oh jadi Cek Pujo sudah membentuk grup nasyid juga nih. Banyak pokoknya. Yang kayak lagu kemarin Rindu Ka'bah. Ya, insya Allah. Harapan dari Cek Pujo juga. Iya, itu kan karena kita sering berkomunitas dan karena kita apa adanya ngomong kan laju mak itu nah. Sebenarnya beliau buat Rindu Ka'bah itu sebenarnya kangen sama tim personil nasyid. Itu. Yang saat ini sudah kemana-mana ya personilnya ya. Itu diajak oleh beliau. Ada lagu bagus nih. Kalau ada
nyanyi ke oke kita lanjut gitu. Jadi insya Allah berikutnya sendiri atau bersama-sama apa sama-sama masih nyanyi ke lagu religi dulu lah dia. Pada saat bulan puasa kayak mungkin Insya Allah. momennya. Insya Allah kayaknya Insya Allah. Kak Ujo nih harus juga jadi apa ya, selain dia lebih ke daerah tapi lebih concernnya juga ke nasyid kayaknya ya. Dengan mungkin agak ngajak pihak mana untuk buat Kolaborasi ya. Yang pasti regenerasi ya. Jadi buatlah apa namanya kompetisi biar ya bergeliat karena Ngomong ke situ. ya karena kayak kayak kemarin tuh sempat ya ada wacana yang pengen untuk pembuatan kegiatan itu, teman belum ada Belum Cek sampai ya. Fat, Pokoknya belum kita jalan. siap jadi juri. karena kayak aku ini karena di masa aku karena kan vakum nasid, jadi lebih banyak ke band, jadi yang taunya band, nggak terlalu fokus ke nasid karena nggak terlalu paham. Itu sebenarnya. Iya, baik. Boleh, karena ini sudah di penghujung, sebelum kita closing statement, kita munculkan sedikit warna suara, boleh? Aku lah sudah tadi ya sepenggalnya. Tidak sama-sama nih. Yang Sama-sama ada tak lagu yang sama-sama disenangi, yang hafal? Kayak misalnya Cek Pujo suara 1, Kak Jamie suara 2, belum Jema suara 3 latihan bisa. kami. Belum latihan. Cukup Dapat cukup tuh baik. Iya. Karena itu lagu oncak juga itu kan. Iya. Bisa? Song. Ayo hajar. Intro. Aku udah apa lagunya? Kamu. Aku lihat ini dulu. Kasihan yang tadi tidak latihan. Jadi kita sekali lewat liriknya itu ya. Oke, baik. Sekilas baik. Mungkin ke rapnya baik kali tidak? Kayak yang rombongan lenggang kemarin itu. Yang ada suara 2, suara 3. Bagiannya ujungnya bukan rezekinya ya. Yang mana? Yang bercuko, tak bercuko sama kalau. Ah, itu. Oke. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3 action. Yang bercuko, dak bercuko, samo galo, tengah dua, uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Oke, kita tepuk tangan dulu luar biasa ini ya, walaupun ini dadakan, enggak kate persiapan, enggak kate briefingnya tadi, tapi tetap ya namanya biasanya gitu. bulat kalau dadaan tuh kan. Tetap bisa Pasti itu. jadi itulah kalau Oke, baik. Nah, karena saat ini sudah 54 menit melangkah dari jam 20 malam, sebagai penutup apa yang pengen disampaikan untuk kawan-kawan lainnya, untuk penikmat musik yang ada di Kota Palembang yang saat ini lagi monitor siaran kita? Mungkin dari Cek Pujo dulu apa? Aku dulu. Banyak aku bawa kopelan ini. Jadi wakilin be kami kan banyak. Ya sekalian lah ya. Narik napas dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kawan-kawan di Bebuyur Bedulur Community, terus di ini alumni Fakultas Hukum 99 UMP, buat dulur seniman Palembang, buat kawan RT 60. Kirim salam jadi ya. Jadi ini Mungkin disingkat be jadi buat buat kawan-kawan nasib Nusantara. Buat siapa lagi ya? Buat Untuk para ranger kesayangan ya. Pokoknya kita di sini wajib berdoa, berusaha ya. Kalau masalah hasil balik ke lain Maha Kuasa. Itu baik dari aku, mungkin dari Cek Padli. Oke, jadi dari Cek Pujo mungkin lebih kayak berusaha lah, bagaimana kaki hasil endingnya tetap yang kita penting syukuri. Yang penting kita tetap jadi wong baik. Itu. Oke, dari Cek Fat mungkin apa yang pengen disampaikan? Dari Cek Fat itu pesannya cuman sikok baik. Apa tuh? Tetaplah menikmati musik-musik karya Sumatera Selatan. Itu baik. Supaya budaya kita bisa lestari ya, bener, melalui musik gitu. Oke, luar biasa. Kalau dari Cek Jimmy apa nih? Yang pasti kalau dari aku nikmatinlah segala jenis musik, apakah itu nasyid atau yang lain, karena itu adalah karya ciptaan dari kita di bidang seni ini, dan musik itu salah satu sarana kita untuk apa ya, biar hati kita ini tenang. Itu iya kan. Kamu juga buat lagu itu kan biar apa, untuk menghibur. Dan kita juga mau ngomong ya, kalau hati kita terhibur itu kan jadi segala sesuatu tuh enak, akan lebih tenang ya. Iya, dan itu juga kan masih balik-balik dari
ciptaan dari yang di pucuk juga kan. Dari yang atasnya. Ya itulah psikologi saran jangan lupa sholat ya. Itu. Dan kita bisa ada di sini dan kita bisa berkarya itu karena dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, menutup perjumpaan kita di malam ini ada salah satu karya dari Cek Pujo juga yang kebetulan ini dari kawan-kawan perempat yang nyanyikannya ya. Dan sekaligus akan menutup perjumpaan kita untuk di obrolan Sriwijaya malam ini di Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Sekali lagi terima kasih untuk Cek Pujo, terima kasih untuk Cek Fat, dan juga terima kasih untuk Cek Jemi. Kita nantikan kembali kedatangannya di Pro 4 FM Palembang. Pokoknya sukses terus untuk musik di Sumsel ya. Dan juga kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melatih kuncup di sayang-sayang, setelah mekar jadi pujaan, selagi hidup banyak sembayang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup mirip lepempe, cukup dak bercukur rego samo, bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukur, dak bercukur, samo dalam tengah dua, uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Iwak tengah